Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Windaryani Safitri, NIM 2321090. Di sini saya akan memaparkan materi resiko bisnis yang ada di halaman 117 di buku Kewirausahaan Teori, Kasus dan Solusi, buku dari Irham Fahmi. Yang pertama yaitu definisi kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Seorang wirausahawan diajak berpikir berbeda, yaitu berbeda dari kebanyakan orang. Karena jika ia berpikir sama dengan banyak orang, maka di sana tidak ada nilainya keunikan yang bisa dijual. Sebuah produk akan dibeli jika ada mengandung nilai keunikan, dan keunikan itu diperoleh dengan membangun kreativitas. Yang kedua, spirit kreativitas bisnis. Bagi seorang wirausahawan sejati, membangun usaha bukan sekedar bertujuan untuk meraih keuntungan finansial semata, namun lebih dari itu. Membangun dan mengembangkan bisnis adalah sebuah prestasi yang dibanggakan dan lebih dari uang. Memang keuntungan adalah salah satu target dari hasil pekerjaan yang ingin diraih, namun kepuasan batin akan sangat terasa pada saat produk atau karya yang dilakukan dinilai dan disukai banyak konsumen. Seorang peneliti bisnis mengatakan, yang membuat wirausahawan bergerak maju adalah hal-hal yang lebih kompleks dan lebih luhur dari sekedar uang. Kewirausahaan mengenai menjalankan sendiri apa yang diinginkan, tentu saat ini tampak tidak mungkin. Yang ketiga yaitu inovasi produk. Bagi seorang wirausahawan, inovasi produk adalah suatu yang mutlak harus dilakukan. Walaupun produknya sama, namun tetap ada bagian berbeda dengan kebanyakan produk lainnya. Karena mereka memang hidup dengan inovasi atau penemuan baru. Setiap ide dan pemikiran baru pasti sering mengalami kegagalan. Namun seorang wirausahawan sejati diajarkan untuk melihat semua ini sebagai bagian dari proses. Seperti kata pepatah, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Artinya, kegagalan yang ia terima dijadikan sebagai pelajaran untuk mengetahui di mana kelemahan atau kesalahan yang dilakukan. Dari sana, perbaikan dan penyempurnaan dilakukan. Dan salah satu dampak positif dari kegagalan adalah kita dapat menjelaskan kepada calon wirausahawan muda lainnya bagaimana membangun produk agar terhindari dari kesalahan. Sebab salah satu sifat bijak seorang inovator adalah mampu menginovasi orang lain untuk membuat inovasi juga. Yang keempat yaitu memulai bisnis setelah PHK. Sering orang bisa melakukan sesuatu ketika ia sudah tertekan, dan melalui bisnis setelah di PHK atau pemutusan hubungan kerja sering dilakukan oleh banyak orang saat seseorang bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan, maka tidak banyak waktu untuk membangun usaha. Seluruh waktu dan tenaga terkuras untuk mengerjakan pekerjaan di perusahaan, dan ketika perusahaan memutuskan perampingan karyawan, maka ini menjadi hal menakutkan bagi karyawan tersebut. Namun sebenarnya itu adalah titik awal ketika ia memutuskan untuk memulai bisnis yang selama ini hanya terlintas di dalam benaknya. Kondisi yang membuat seseorang
terkena PHK betul-betul memutuskan untuk mendirikan usaha disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu yang pertama, jika ia mencari pekerjaan baru maka sangat sulit mendapatkan karena umurnya sudah tidak muda lagi. Yang kedua yaitu ia takut jika bekerja di tempat baru maka kemungkinan terkena PHK lagi. Yang ketiga yaitu sejak lama memiliki impian memiliki sebuah usaha di mana ia menjadi pemimpin pada usaha tersebut dan akan memperoleh pendapatan yang tidak terbatas dibandingkan posisi sebagai karyawan. Nah, secara umum penyebab seorang di PHK ada berbagai alasan. Secara umum ada dua penyebabnya, yaitu satu, perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga karyawan harus di PHK. Yang kedua yaitu perusahaan ingin melakukan efisiensi biaya maka dilakukan perampingan dengan PHK sejumlah karyawan. Yang kelima yaitu produk dengan bahan alami. Smile is beautiful adalah konsep bisnis yang begitu sering kita dengar saat ini. Ide bisnis dan konsep bisnis tidak harus yang muluk-muluk, dari hal-hal yang kecil sampai nantinya bisa menjadi besar. Yang terpenting kreatif, salah satunya dengan memanfaatkan bahan-bahan baku yang alami atau yang bisa dikenal dengan istilah back to nature. Dan Indonesia terkenal dengan sumber daya bahan baku yang bersifat alami. Ini dengan jumlah yang melimpah ruah. Peluang ini banyak ditangkap oleh para wirausahawan Indonesia dalam melalui dan mengembangkan bisnis mereka. Aisti Budi Utami adalah seorang pembisnis yang memanfaatkan bahan baku alami untuk membuat kotak-kotak dari bahan baku anyaman, pandan, dan sebagai bahan baku alami lainnya. Anyaman pandan misalnya terbuat dari pandan serang, sementara mendong terbuat dari sejenis rumput atau alang-alang. Yang keenam yaitu tugas kuliah yang menjadi bisnis. Dalam menjalankan usaha bisnis bagi seorang yang berjiwa wirausahawan memang telah terlihat sejak masih muda. Misalnya ketika sedang kuliah, setiap mahasiswa yang sedang kuliah sering mendapatkan tugas dari dosen. Namun, ada siswa yang membuat tugas dengan sungguh-sungguh. Mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh biasanya memang dianggap sebagai mahasiswa yang serius dalam kuliah. Yang ketujuh yaitu hobi yang berubah menjadi bisnis. Banyak bisnis yang diawali dengan hobi. Sebuah pekerjaan yang dilakukan karena hobi sering membuat kita bekerja terasa tidak di bawah tekanan. Tingkat stres juga dianggap lebih kecil karena itu sebuah pekerjaan yang kita pilih sebaiknya bukan karena terpaksa. Biasanya faktor penyebab stres disebabkan oleh tindakan keputusan memilih pekerjaan bukan karena mencintai pekerjaan, namun ada keterpaksaan. Dunia kerja penuh dengan tekanan dan tekanan dalam pekerjaan bisa membawa pengaruh psikologi yang tidak baik bagi seorang, seperti penyakit emah, asam lambung, sakit kuning, liver, darah tinggi, sakit jantung, stroke, dan sebagainya. Penyakit seperti ini terjadi karena tekanan pekerjaan. Sekian pemaparan materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.